Ketika Lindsay Hawker menyelesaikan kuliahnya, dia sangat ingin menjelajahi dunia. Petualangannya dimulai di Tokyo, tetapi tidak ada yang menyangka bahwa Tokyo dikabarkan dengan tubuhnya yang termutilasi ditemukan terkubur di bak mandi berisikan pasir di balkon apartemen. Bill, kepala sekolah mengemudi, dan Julia, penasihat kebijakan transportasi London, Inggris, telah dikaruniai 3 anak perempuan. Lindsay adalah putri kedua dan adik perempuannya Louise dan kakak perempuannya Lisa. Mereka adalah keluarga pekerja keras yang sangat kompak atau harmonis. Lindsay baru saja mendapatkan gelar biologi dari Universitas Leeds, Inggris, dan dia siap untuk bekerja sambil menjelajahi dunia. Setelah melakukan penelitian, dia tertarik dengan ide mengajar bahasa Inggris di Jepang. Bill dan Julia khawatir melihat kepergiannya. Nah, mungkin mereka mempunyai naluri bahwa mereka membayangkan kejadian buruk akan menimpanya. Takut. Namun demikian, dengan berat hati mereka mengizinkan Lindsay yang berusia 21 tahun untuk memulai petualangannya. Tetapi sebelum Lindsay berangkat ke Jepang, kakak perempuannya juga sudah mengingatkan, yaitu Lisa, untuk berhati-hati. Lisa mengatakan, "Kamu ingat nggak Lucy Blackman? Kejadian itu sangat menghantuiku karena kisahnya si Lucy itu sangat tragis. Kisahnya itu adalah seorang wanita yang ingin melihat dunia dengan pergi ke Jepang. Lucy dan temannya bekerja sebagai pelayan di sebuah klub malam eksklusif di Tokyo yang sering dikunjungi oleh para pengusaha kaya. Nah, seorang pria mengajak Lucy yang berusia 21 tahun untuk kencan pribadi. Sedihnya, dia merupakan orang terakhir yang melihat Lucy. Yang lebih mengganggunya lagi, sejak kepergiannya atau kehilangan Lucy, jenazahnya ditemukan 7 bulan kemudian. Tubuhnya dipotong-potong dan dikuburkan di dalam sebuah gua. Dengan peringatan ini, Lindsay tetap melakukan perjalanannya ke Tokyo. Beberapa bulan kemudian, pada bulan Oktober 2006, dia mulai pekerjaannya di Institut Nova, di sebuah sekolah bahasa Inggris terkemuka di Jepang. Lindsay tinggal bersama 2 teman sekamarnya yang juga guru di sekolah itu. Dia dengan cepat menyerap pekerjaannya itu. Dia sangat mudah untuk beradaptasi. Dia tumbuh dengan mencintai Jepang tempatnya. Nyatanya, dia merasa lebih aman di sana daripada di Inggris. Pada bulan Desember 2006, beberapa bulan setelah petualangan Lindsay di Tokyo, orang tua dan adik perempuannya Louise berkunjung untuk merayakan ulang tahun Lindsay bersamanya. Mereka menjelajahi lokasi favoritnya dan menikmati makan malam perayaan di bar canggih terkenal, dan meskipun mereka tahu itu adalah pengalaman yang sangat istimewa, hanya waktu yang akan mengungkapkan betapa mereka akan menghargai kenangan malam itu selamanya dan apa yang akan menjadi ulang tahun terakhir Lindsay. Jadi kejadian itu merupakan kejadian ulang tahun terakhirnya Lindsay. Saat mereka terus mengamati keramahan Lindsay terhadap orang asing, ayahnya merasa tidak nyaman. Dia menyebutkan dia prihatin kepada Lindsay, tapi Lindsay menepisnya. Lagi pula dia adalah guru bahasa Inggris dan dia ingin menyesuaikan diri. Tapi akankah kepercayaan Lindsay pada orang asing secara tidak langsung menyebabkan tragedi ini? Lindsay sangat menyukai pekerjaan barunya, sehingga dia dan pacarnya bernama Ryan Gersay yang sudah pacaran selama 4 tahun membuat rencana untuk menghabiskan liburan musim panas mereka itu di Jepang. Mereka menghemat uang, mulai menabung untuk rencana mereka dengan berkeliling dunia juga. Dan faktanya mereka merencanakan perjalanan setahun penuh sebelum kembali ke Inggris, di mana Lindsay akan melanjutkan studinya lagi dengan rencana menjadi dokter. Sayangnya rencana itu tidak akan pernah membuahkan hasil. Semuanya menjadi sangat tidak beres atau kacau pada malam tanggal 25 Maret 2007. Ketika teman-teman sekamar Lindsay menyadari bahwa dia belum pulang sejak pagi, jadi mereka merasa ada yang janggal. Keesokan harinya, staf di sekolah menelpon untuk mengabarkan ayahnya, Lindsay, beritahu bahwa Lindsay itu absen 2 hari. Dia gak ngajar 2 hari di sekolah dan gak ada hubungi sekolah sama sekali. Jelas ada yang salah nih dengan berita ini. Lalu dicari tahu 5 hari sebelumnya, dia jelas terlihat masih hidup. Lindsay sedang menikmati waktu bersama teman-temannya di bar lokal favorit yang sering dikunjungi. Mereka, menurut pemiliknya, jadi pemilik bar lokal ini adalah sesama orang Inggris. Lindsay sama sekali bukan peminum berat dan dia selalu pulang lebih awal. Dan hal yang dia lakukan ini, seperti nongkrong di bar, itu hanya untuk menghabiskan waktu bersama teman-temannya menonton sepak bola, sama seperti malam-malam berikutnya. Lindsay mengambil sepedanya dan pulang ke apartemennya. Namun tanpa diketahui bahwa ada orang yang mengikuti Lindsay saat dia pulang ke apartemennya. Saat dia sudah di situ, dia kembali bersama teman sekamarnya. Lindsay mendengar ada orang yang ngetuk pintu. Nah, waktu dia menjawab dan dengan membuka pintu, dia menemukan orang pemuda Jepang, cowok, yang mengatakan ingin ikut les privat bahasa Inggris dari Lindsay. Atas permintaan tersebut, Lindsay mengizinkan pria ini masuk ke dalam apartemennya. Selama interaksi ataupun obrolan mereka itu ada yang aneh. Pria itu sambil menggambar Lindsay. Nah, di atas
kertas itu dia mencantumkan nomor HP-nya dan alamatnya di bagian belakang kertas. Saat itu tidak ada yang tahu seberapa penting lembar kertas itu dengan gambar aneh itu. Sebagai bukti, Lindsay itu setuju untuk memberikan les privat bahasa Inggris, tapi tetap saja pria itu memberinya perasaan yang tidak nyaman. Tetapi karena Lindsay merasa dia butuh uang, ya ngapain kesempatan ini ditolak? Toh saya juga membutuhkan uang untuk rencana jalan-jalannya dengan pacarnya. Tapi Lindsay juga cerdas kok, dia pintar. Dia bilang, aku akan ngajar kamu di tempat umum ya, bukan di tempat seperti ini. Jadi tujuannya demi keamanan dia. Nah, pada hari Minggu pagi 25 Maret, Lindsay meninggalkan apartemennya dan pergi ke kedai kopi di dekat apartemen si cowok ini. Nah, itu di daerahnya bernama kota Yotoku. Ada CCTV rekamannya menunjukkan Lindsay memasuki toko ini di belakang seorang pria. Nah, Lindsay terlihat kurang nyaman karena sering menata atau memegang rambutnya. Seringnya dia menyentuh rambutnya dan wajahnya bisa menjadi tanda bahwa dia sedang berusaha menenangkan diri. Karena mungkin dia merasa tidak nyaman atau gugup. Dia meninggalkan toko di depannya dan naik ke taksi bersama pria ini yang ingin les sama dia. Mereka kembali ke apartemen pria itu agar pria ini mengambil uang untuk membayar les privatnya. Jadi mereka kembali ke apartemen. Saat mereka berhenti di apartemennya, Lindsay meminta supir taksi ini untuk menunggu karena dia akan kembali sebentar lagi. Tunggu ya pak, gitu. Tragisnya tampaknya itu adalah jebakan yang seram. Dia tidak pernah membayangkan bahwa dia tidak akan keluar hidup-hidup dari apartemen itu. Supir taksi yang tadinya nunggu beberapa menit, ya udah langsung pergi melanjutkan perjalanannya karena dia merasa nggak ada orang yang nongol lagi. Nah, keesokan harinya Lindsay dilaporkan hilang. Saat itulah pihak berwajib menggunakan informasi penting dari gambar aneh yang ditemukan di apartemen Lindsay. Beberapa petugas polisi menanggapi alamat tersebut milik seorang pria yang dikenal sebagai Tatsuya Ichihashi. Dia dengan sopan menjawab pintu apartemennya ketika diketok, tapi kemudian segera melarikan diri. Dan kemudian mereka menemukannya di balkon, yaitu si Lindsay tersebut. Nah, itu sangat mengerikan. Lindsay itu seperti dimakamkan gitu di bak mandi, yang mana tubuhnya itu sebagian nongol dengan pasir dan tanah di dalam bak itu. Mungkin untuk menghilangkan bau atau gimana, nggak ngerti. Dia hampir tidak bisa dikenali, rambutnya juga yang panjang telah dicukur habis, tubuhnya diikat dan dipukuli dengan kejam. Lehernya patah, dan monster macam apa coba yang bisa melakukan ini sama dia? Jadi hal yang terperinci ini terungkap dengan tidak terduga. Tatsuya adalah seorang tersangka sama dan salah satu-satunya, namun kasusnya cukup membingungkan di masyarakat. Pria berusia 28 tahun ini adalah anak pengangguran, tapi dia mempunyai orang tua kaya yang sukses, yang memberikan dia uang bulanan yang cukup besar. Ayahnya itu seorang ahli bedah otak dan ibunya adalah seorang dokter gigi. Dia sepertinya bukan tipe orang yang melakukan hal seperti ini, bukan harusnya. Tapi gaya hidup parasit adalah sifat seorang psikopat bersamaan dengan kurangnya tujuan jangka panjang yang realistis. Psikopat juga rentan terhadap kebosanan yang dapat menyebabkan mereka melakukan kejahatan karena kesenangan itu. Ada tanda-tanda ada yang tidak beres ketika Tatsuya berusia 13 tahun. Di sekolah ada ditugaskan nih untuk menuliskan cita-citanya apa di masa depan. Nah, menurut temannya si Tatsuya, dia menuliskan dengan sangat rinci tentang fantasinya memata-matai gadis saat mereka berpakaian atau mengintip. Seminggu setelah Lindsay terakhir dilihat hidup, ayahnya mengajukan permohonan kepada orang-orang di Jepang untuk mendapatkan informasi. Dia menyebut permohonan ini sebagai sumber aib untuk bangsa, dan tampaknya hal itu menarik perhatian orang Jepang. Lalu polisi pun mengeluarkan semua orang-orang untuk bekerja sama dan juga merilis rekaman video terakhir Lindsay di stasiun televisi. Nah, sekitar 2 minggu setelah pembunuhan Lindsay, diyakini bahwa Tatsuya menelpon orang tuanya juga, tapi dia hanya membiarkan telepon itu mati ketika ayahnya merespon. Tetapi pesannya jelas bahwa dia masih hidup. Meskipun ada kabar miring yang diduga dia sudah diri, ada banyak spekulasi juga yang bilang dia terlibat dengan mafia Jepang yang dikenal sebagai Yakuza. Diyakini juga bahwa dia mengidolakan geng-geng yang kejam. Tapi kayaknya ini nggak mungkin deh, nggak masuk akal bagi para ahli kejahatan. Apa yang terjadi pada Lindsay tidak akan sebanding dengan konsekuensi bagi Yakuza gitu. Jadi yang lain berteori bahwa dia dapat menghindari penangkapan karena dia tinggal di distrik lampu merah Tokyo, menyamar sebagai wanita. Pada akhir Oktober tahun berikutnya,
keluarga Lindsay menerima kabar buruk. Polisi Tokyo berencana mengurangi penugasan untuk kasus Lindsay, mempertimbangkan geografi Jepang yang mencakup pegunungan dan hutan belantara terpencil. Jadi menganggap Tatsuya tidak akan pernah ditemukan. Tapi setelah perkembangannya waktu, muncullah perkembangannya kan. Pada tanggal 10 November 2009, polisi dihubungi oleh petugas tiket di Osaka sekitar 2,5 tahun sejak kejadian ini. Jadi di pelabuhan feri Osaka itu dinyatakan bahwa ada orang yang mirip Tatsuya telah membeli tiket menuju Okinawa. Polisi dengan cepat mendekati dan menanyai pria itu. Nah, si pria ini pun menjawab dengan 3 kata. Nah, pencarian sudah berakhir nih. Saya Ichihashi, katanya. Firasat Bill, ayahnya si Lindsay, terbukti benar. Tatsuya itu bersembunyi selama ini di depan mata mereka. Rupanya dia telah bekerja di bidang konstruksi selama berbulan-bulan. Sebagai seorang penyendiri, dia tampaknya telah menguasai seni membaur ataupun membaur dengan masyarakat. Tapi bagaimana dia bisa menghindari penangkapan begitu lama? Saat cerita ini terungkap, perubahan paling aneh dari semuanya adalah Tatsuya itu telah melakukan operasi plastik pada dirinya. Dia telah mengiris sebagian bibir bawahnya menggunakan gunting, menghilangkan cetakan dari pipi menggunakan pemotong kotak, lalu melakukan operasi hidung dan dirinya sendiri menggunakan jarum dan benang. Selain operasi plastik buatannya, dia telah menyimpan uang dari pekerjaannya atau gajinya untuk menjalani 2 prosedur profesional yang mencakup operasi hidung, perubahan kelopak mata, implan pipi, dan perawatan penipisan bibir. Jadi karena mengubah penampilannya ini ataupun untuk menipu ini merupakan ciri-ciri psikopat, ironisnya prosedur yang dimaksud ini adalah menyembunyikan identitasnya, malah membuat ahli bedah plastik ini curiga gitu. Jadi ini merupakan hal yang mengungkapkan penangkapannya, malah mengarah dia lagi semakin cepat untuk ditangkap. Jadi ahli bedah plastik ini mengatur segala sesuatu. Dia, dokter bedah ini pun menjadi curiga terhadap pria yang ingin mengubah penampilannya secara totalitas atau radikal. Jadi polisi disiagakan, dihubungi, polisi dikabari oleh si ahli bedah ini dengan foto wajahnya yang diubah itu dikeluarkan gitu. Dalam hitungan hari dia ditangkap di terminal feri Osaka. Keluarga dan teman-teman Lindsay merasa lega bahwa tersangka akhirnya ditangkap. Tapi baru pada awal Juli 2011, hampir 2 tahun setelah penangkapannya, dia diadili. Di persidangan, orang tua dan saudara perempuan Lindsay mendengarkan saat Tatsuya menjelaskan kengerian yang dialami Lindsay selama berjam-jam terakhir di apartemen itu. Jadi, katanya dia mengikutinya dari taksi ke pintu depan rumahnya dan menunggu saat dia mengambil uang untuk membayar les privatnya di dalam rumah. Tapi kemudian dia menceritakan bagaimana dia meninju dan menyeret Lindsay ke dalam apartemennya. Dia mengaku menyerang Lindsay, namun dia tidak sengaja, katanya, tidak sengaja membunuhnya. Dia mengatakan itu adalah sebuah kecelakaan. Lalu dia panik, secara tidak sengaja mencekik. Ketika dia berteriak minta tolong karena takut seorang akan mendengarnya, tampaknya tidak mungkin Tatsuya akan membiarkan Lindsay pergi setelah menyerangnya. Jadi karena si Tatsuya ini takut, dia sudah mengenali mukanya dan alamatnya bisa aja nanti dikasih sama polisi gitu. Jadi dia mungkin meremehkan pembunuhannya dalam upaya untuk menerima hukuman yang lebih ringan. Keluarga Lindsay meminta si tersangka ini diberikan hukuman semaksimal mungkin yang diizinkan oleh Jepang. Jepang memang memiliki hukuman mati yang itu eksekusi dengan cara digantung. Ini umumnya hanya diperuntukkan bagi penjahat yang paling keji. Dan tidak seperti di Amerika, sangat jarang di Jepang dijatuhi hukuman mati hanya karena membunuh 1 orang. Hukuman itu datang hanya beberapa hari setelah vonis tercapai. 21 Juli 2011, hampir 4,5 tahun setelah pembunuhan Lindsay, Tatsuya dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Beberapa peringatan nih untuk hal ini yang diwaspadai ya. Yang pertama itu, Tatsuya kan muncul tanpa diundang ke pintu apartemen Lindsay, yang menunjukkan bahwa dia mungkin mengikuti rumahnya menguntit. Gambar yang dilakukan Tatsuya tentang Lindsay yang kedua dapat diartikan sebagai dia mungkin tersanjung atas kecantikan Lindsay atau yang menawan. Tapi sepertinya hal ini sangat aneh ya untuk dilakukan pertama kali. Coba kamu menggambar orang yang baru kamu lihat gitu, itu agak aneh ya. Tapi kecuali kamu pelukis ataupun kamu minta jasamu dihargai gitu. Tapi karena tidak ada yang terlalu menyeramkan tentang sebuah gambar, Lindsay pun mengabaikan kejadian aneh itu. Lindsay diduga merasa agak khawatir memberikan les ini kepada Tatsuya, namun dia tetap memutuskan untuk bertemu dengannya.
karena dia mungkin merasa tidak ada alasan logis untuk menolak. Dia mengambil tindakan pencegahan seperti menemuinya di tempat umum, tetapi dia kemudian meyakinkannya untuk pergi ke apartemennya. Coba. Meskipun dia mungkin merasa tidak sepenuhnya nyaman dengan hal ini, mungkin dia membenarkan dirinya sendiri bahwa dia masih bisa mengambil langkah-langkah keamanan, seperti transportasi umum, dan kemudian hanya menunggu di ambang pintu untuk mendapatkan uang. Bagaimana menghindari situasi seperti ini coba? Jika seseorang memaksa Anda untuk bertemu di rumahnya atau di tempat pribadi lainnya, saat Anda merasa tidak nyaman, jangan menuruti permintaannya. Tatsuya ini memanipulasi Rinsei untuk pergi bersamanya untuk mendapatkan uang yang menjadi haknya, ya kan, membayar les privatnya. Tapi disuruh untuk datang gitu ke apartemennya. Jika Anda dalam situasi yang sama, ingatlah bahwa tidak ada harga yang lebih mahal daripada nyawa Anda sendiri. Jadi jangan hanya demi uang Anda rela untuk masuk ke dalam potensi yang berbahaya seperti ini. Mungkin sulit untuk membenarkan atau pengambilan putusan gitu, tapi berdasarkan sesuatu yang kecil seperti ini, saat Anda memiliki firasat buruk tentang seseorang, harusnya Anda mempercayai firasat Anda tersebut. Percayailah insting yang Anda punya gitu. Oke guys, hati-hati. See you in the next video. Bye bye. Thank you.